Ini luar biasa nih. Manusia ini dalam hitungan detik pasti banyak putus asa. Nah, coba tegaskan lagi Kak. Yang dimaksud dengan putus asa itu konsep dasarnya apa? Tadi saya sudah dapat penjelasannya dari kamu. Oke, konsep putus asa itu apa konsep dasarnya? Oke, perlu saya jelaskan lagi ya. Putus asa itu konsep dasarnya hanya satu sebenarnya menurut saya. Kita berharap kepada selain Allah. Itu udah putus asa sebetulnya. Karena begini, kalau kita misalkan berharap kepada makhluk, itu ujungnya kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah itu nggak hidup, tapi maha hidup. Jadi udah pasti, kalau kepada Allah tuh udah pasti yang terbaik hasilnya. Kita emang udah memasrahkan diri karena apapun hasilnya, itu memang yang terbaik dari Allah. Gitu Pak. Oke, saya sangat setuju 1000%. Jadi memang orang-orang putus asa itu adalah yang putus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kenapa orang-orang yang bunuh diri itu termasuk orang-orang kafir kaitannya dengan putus asa? Kalau menurut saya Pak, misalkan kita kasusnya memang bunuh diri ya, itu sebetulnya di dalam dirinya itu udah rusak Pak. Karena dia nggak mengerti konsep berharap kepada Tuhan itu bagaimana. Karena yang dia pikirkan adalah problemnya, bukan untuk menjadi solusi. Itulah kenapa dia pikirannya buntut pendek, ibaratnya hanya berpikir pendek gitu. Ya. Gitu Pak. Ya, anak-anak sekalian. Jadi yang orang-orang yang energizer, kemudian dia never give up itu ya, sebetulnya ya memang dia ada di dalam otak, di dalam hatinya itu masih ada unsur dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya setuju, sepakat dengan Saudara Ega bahwa kalau ini Anda sudah mulai berharapnya belok kepada selain Allah, maka disitulah kekecewaan, keputusasaan pasti akan Anda terima. Maka dari itu, ada kaitan nggak dengan duha ini? Kaitannya dengan untuk mengantisipasi masalah kita supaya kita tidak putus asa. Ada kaitan nggak menurut pengalaman Anda dengan duha ini? Ada apa? Misalnya contoh simpelnya ya, kalau saya pribadi ada tuh di sela-sela duha, saya minta kepada Allah buat diberikan tenaga untuk menjalani hari ini dan hari berikutnya. Itu sederhananya. Karena segala kejadian di sini tuh itu kehendak Allah Pak. Karena tidak semua bisa kita kontrol. Betul. Gitu Pak. Baik, ini spiritual ya, ngomong seperti ini sebetulnya spiritual. Bahwa segala sesuatunya itu semuanya adalah di kehendak Allah. Dan semua tidak bisa kita kontrol karena yang terjadi itu semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu memang manusia yang lemah dan tugasnya memang nggak ada lagi. Setiap pagi itu kita harus minta tolong kepada Allah. Saya kira begitu gak ya? Betul. Baik. Nah, kaitannya dengan saham. Ada putus asa nggak di situ ketika Anda di saham investasi? Ada Pak? Merasakan nggak putus asa? Oke, Pak. Saya ingin, termasuk saya pribadi ya, ada satu kalanya bahwa saya di saham itu putus asa itu. Mungkin Anda juga mengalami, mungkin ini kapan gitu ketika putus asa kasusnya? Sederhana saja Pak. Saya tuh putus asa kalau harga sahamnya turun, itu anjlok itu udah pundung saya Pak. Udah turun tuh. Uangnya berkurang kan? Iya. Cuman itu pola sebenarnya Pak. Ketika memang saya turun ya, saham turun, aku gunakanlah duha buat ya Allah Menaikkan lagi. Iya, kemudian hari tolonglah naikkan harga saham saya gitu, biar saya untung terus gitu. Oke. Ya mungkin boleh jadi Pak, harga sahamnya turun tuh itu buat orang lain rezekinya. Karena kan pada beli di situ. Iya, Waktu iya. harga saham turun. Siap. Tapi ya ujung-ujungnya mau dimanapun sudut pandangnya, saya tetap bersyukur. Syukur. Gitu. Dan Anda berani semakin beli lagi di Ya, FRN? iya. Karena kan beli ketika harganya turun, jual ketika harganya naik lah. Ya. Itu sederhananya. Ya, simpel ya. Baik, makasih Ega atas waktunya bertukar pikiran dengan kita. Dan Ega salah satu dari kelas 10, dia sudah berani invest.